Pernahkah kamu berpikir bahwa puasa bukan hanya dilakukan oleh umat Islam? Faktanya, hampir semua agama besar di dunia memiliki tradisi puasa mereka sendiri. Tidak hanya itu, tren puasa modern seperti intermittent fasting juga semakin populer untuk kesehatan dan kebugaran. Tapi, apakah tujuan utama puasa? Apa perbedaannya dalam setiap agama? Dan bagaimana puasa bisa memberikan manfaat luar biasa bagi tubuh dan pikiran? Tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawaban yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Audio Jungle. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim dewasa yang sehat. Dimulai dari waktu fajar hingga waktu terbenam matahari. Umat Islam menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan ketakwaan, melatih kesabaran, dan memahami penderitaan orang-orang yang kurang beruntung. Selain puasa Ramadan, umat Islam juga dianjurkan menjalankan puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2362 dan Ibnu Majah nomor 1739. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kebiasaan sehat dan penuh keberkahan. Puasa Ayyamul Bid dilakukan setiap tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah untuk mendapatkan pahala yang besar. Puasa Daud, puasa yang dilakukan selang-seling. Satu hari puasa, satu hari tidak. Dianggap sebagai puasa yang paling disukai Allah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa Ramadan dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme, dan bahkan meningkatkan daya ingat. Dalam agama Kristen, puasa sering dikaitkan dengan Prapaskah atau Lent yang berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah. Selama periode ini, umat Kristen biasanya menghindari makanan tertentu seperti daging, alkohol, atau makanan berlemak sebagai bentuk pertobatan dan refleksi diri. Ada juga puasa Daniel yang terinspirasi dari kisah Nabi Daniel dalam Alkitab, di mana seseorang hanya mengkonsumsi sayuran dan air selama beberapa waktu. Banyak orang Kristen percaya bahwa puasa bisa memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Tuhan dan membantu mereka lebih fokus dalam beribadah. Dalam agama Hindu, puasa dikenal sebagai upawasa, yang berarti berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Biasanya dilakukan pada hari-hari suci, seperti Ekadasi, yang jatuh setiap 11 hari sekali dalam kalender Hindu. Beberapa bentuk puasa Hindu meliputi menghindari makanan berat atau daging, hanya makan buah atau minum air, puasa total tanpa makan dan minum. Puasa dalam Hindu sering dikaitkan dengan pembersihan tubuh dan pikiran, serta mempersiapkan diri untuk meditasi yang lebih mendalam. Ada puasa nggak di sana?
Beberapa hari raya puasa. Puasanya 24 jam. Enggak, full 24 jam. Dari jam 6 pagi. Startnya 6 pagi sampai 6 pagi besok. 6 pagi besoknya. Di dalam Hindu tentu saja ada yang namanya puasa. Itu dikenal dengan upawasa. Jadi puasa ini sesungguhnya dipakai sarana ataupun upaya dalam melakukan penyucian serta pengendalian diri. Para biksu dan umat Buddha sering menjalankan puasa sebagai bagian dari latihan disiplin diri dan meditasi. Salah satu bentuk puasa mereka adalah uposatha, yang dilakukan pada hari-hari tertentu dalam kalender lunar. Sebagian besar biksu mengikuti pola intermittent fasting alami, yaitu hanya makan sebelum tengah hari dan berpuasa hingga keesokan harinya. Biksu Buddha percaya bahwa puasa dapat membantu menenangkan pikiran dan memperdalam kesadaran spiritual mereka. Yom Kippur adalah hari puasa paling penting dalam agama Yahudi, yang berlangsung selama 25 jam tanpa makan dan minum. Selain Yom Kippur, ada juga Tisha B'Av, yang merupakan hari peringatan kehancuran kuil di Yerusalem. Umat Yahudi menjalankan puasa sebagai bentuk penyucian diri dan meminta pengampunan dosa. Selama Yom Kippur, umat Yahudi juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi atau melakukan aktivitas hiburan. Intermittent fasting atau pola puasa yang populer. Intermittent fasting adalah metode puasa yang semakin banyak digunakan untuk kesehatan dan kebugaran. Contoh pola intermittent fasting yang populer adalah 16-8. Artinya puasa selama 16 jam, makan dalam jendela waktu 8 jam. 5-2. Makan normal selama 5 hari, membatasi kalori selama 2 hari. OMAD, artinya hanya makan sekali sehari. Manfaat intermittent fasting adalah: yang pertama, menurunkan berat badan dan membakar lemak. Yang kedua, memperbaiki metabolisme dan memperlambat penuaan. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan energi. Banyak selebriti dan atlet ternama menjalankan intermittent fasting sebagai bagian dari gaya hidup sehat mereka. Kesimpulannya, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Yahudi, hingga tren kesehatan modern, puasa bukan hanya soal menahan lapar, tetapi juga soal mendisiplinkan diri, meningkatkan spiritualitas, dan menjaga kesehatan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu percaya puasa di luar tradisi agamamu? Atau mungkin kamu tertarik mencoba intermittent fasting? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Audio Jungle.